Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Ramadan dari kelas 12 Al-Jasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari uji kompetensi bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan, dan kata lain, hukum tidak dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus mutlak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Karena dalam negara demokrasi yang riuh, di mana semua orang memiliki hak yang sama, sehingga diperlukan perlindungan dan penegakan yang mutlak agar masyarakat bisa terjamin dan diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, peran polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta penangkapan terhadap pelanggaran hukum. Peran jaksa adalah memberikan penuntutan hukum kepada pelanggar peraturan atau tersangka. Peran hakim adalah memberikan keputusan dalam persidangan apakah pelanggar hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman, serta dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Peran advokat adalah memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada pelaku pelanggaran hukum. Peran KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Yang keenam, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hukum dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Pertama, lingkungan keluarga tidak mematuhi perintah orang tua dan tidak melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh keluarga. Lingkungan sekolah menyontek ketika ulangan dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Lingkungan masyarakat tidak melanggar norma yang telah berlaku dalam masyarakat dan memainkan musik dengan suara yang keras pada saat jam tidur. Di lingkungan bangsa dan negara tidak membayar pajak dan tidak ikut serta dalam pemilihan umum atau golput. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.